Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi di sini bersama saya Nadila Erniati. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang administrasi dalam bidang layanan khusus. Nah, berbicara mengenai administrasi layanan khusus, apakah teman-teman semua tahu tentang definisi dari administrasi layanan khusus? Pada video-video sebelumnya juga saya sudah menyampaikan tentang apa itu administrasi. Administrasi itu sebuah kegiatan pengelolaan, perencanaan. Jadi ketika berbicara mengenai administrasi layanan khusus, nah layanan khusus itu berarti benar-benar dipersiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka yang menjadi standar untuk bisa dilayani. Nah, maksud arti kata ini yaitu jika dalam konteks sekolah yaitu untuk siswa dan di perguruan tinggi untuk mahasiswa. Ketika kita berbicara mengenai manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia ini. Jadi sekolah itu memiliki peranan yang penting untuk bangsa Indonesia, yang mana sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran saja, namun memberikan layanan-layanan yang mumpuni, layanan-layanan yang khusus, layanan yang bisa diterima oleh peserta didik agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi dari administrasi layanan khusus, kita akan membahas jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama, layanan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa perpustakaan bisa melayani informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik dan memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Itu sebagai tempat atau ruangan yang menyediakan bahan-bahan belajar baik berupa buku, majalah, koran, dan lain-lain sebagainya, yang mana perpustakaan sebagai sumber informasi bagi peserta didik. Nah, ketika kita berbicara mengenai perpustakaan, tentu teman-teman semua sudah tahu, bahkan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi teman-teman ada perpustakaan. Nah, ketika perpustakaan itu memiliki tempat yang bersih dan nyaman, memiliki AC atau memiliki WiFi, pasti kita semua betah untuk membaca di perpustakaan tersebut. Lain halnya dengan ketika perpustakaan itu tidak memiliki fasilitas yang memadai, maka peserta didik atau mahasiswa di perguruan tinggi akan bosan atau tidak nyaman membaca di perpustakaan tersebut. Nah, juga satu lagi terpenting teman-teman, zaman sudah berkembang, maka ilmu pengetahuan juga berkembang. Namun tidak mungkin kan ketika ilmu berkembang, buku-buku yang ada di perpustakaan itu masih jadul atau masih ketinggalan zaman. Nah, layanan khusus perpustakaan ini memiliki tanggung jawab untuk memperbarui buku-buku dengan masyarakat atau peserta didik yang modern ini untuk menarik perhatian peserta didik yang merupakan generasi milenial. Maka perpustakaan itu harus menyediakan layanan yang baik dan mumpuni. Pun fungsi dari perpustakaan ini teman-teman, yang pertama fungsi pendidikan, bahwa pustaka itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menambah pengetahuannya. Yang kedua fungsi informasi, yang mana pustaka menyediakan bahan-bahan bacaan yang informatif. Dan yang ketiga rekreasi, yaitu fungsi memberikan kesempatan ke peserta didik untuk menikmati pengalaman berrekreasi melalui penajaman imajinatifnya. Yang keempat, fungsi penelitian, yang mana pustaka memberikan bantuan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan atau
masalah-masalah ilmiah yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka di sekolah. Jadi di sini fungsi penelitian ketika guru memberikan tugas di sekolah, mereka bisa mencarinya di perpustakaan dengan sumber-sumber atau buku-buku yang tersedia. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran hobi, yang mana ketika peserta didik memiliki hobi membaca, maka perpustakaan adalah sebagai sarana untuk menyalurkan hobi tersebut. Dan yang terakhir yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Ketika peserta didik itu pergi ke perpustakaan, maka mereka itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, tadi kita sudah membahas jenis layanan khusus perpustakaan dan layanan khusus kedua yaitu laboratorium. Sebagaimana yang kita ketahui, laboratorium itu tempat untuk melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jadi di sini ketika di kelas guru menyampaikan teori, maka di laboratorium mempraktekkan teori yang sudah dipelajari di kelas tadi. Jadi tidak hanya teori di kelas, namun di labor juga dipraktekkan. Laboratorium harus memiliki fasilitas yang memadai, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, jadi di sini rencana penggunaan labor itu minimal diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis labor yang akan digunakan. Yang kedua, siswa atau pihak yang menggunakan. Yang ketiga, waktu yang tersedia. Yang keempat, peralatan yang ada. Yang kelima, jenis bidang studi. Dan yang terakhir, topik yang akan dipelajari. Semua pasti sudah pernah nih praktek di labor di sekolahnya dulu atau sekarang sebagai mahasiswa tuh praktek di labornya. Jadi ketika labor itu memiliki fasilitas atau pelayanan-pelayanan khusus, pasti kita akan senang untuk praktek di labor tersebut. Yang ketiga yaitu UKS. Berbicara mengenai UKS, unit kegiatan sekolah, yang mana layanan yang diberikan kepada semua anggota sekolah, baik peserta didik maupun mahasiswa, dengan layanan-layanan yang baik, layanan khusus. Ketika seseorang sedang sakit misalnya, atau memiliki gejala-gejala demam, maka di UKS ini bisa ditangani dengan cepat. Jadi UKS harus memiliki petugas-petugas yang dapat melayani dan menangani mereka secara khusus, agar penyakit yang mereka alami bisa ditangani dengan cepat atau pertolongan pertama. Kafetaria atau kafetaria itu memiliki fungsi juga bagi peserta didik. Ketika peserta didik itu lapar atau belum sempat sarapan di rumah, maka kafe sebagai penyedia kebutuhan energi bagi peserta didik adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini juga kafe dan sekolah harus memiliki ikatan atau hubungan bekerja sama, karena makanan yang ada di kafetaria itu harus terjamin kesehatannya. Makanannya itu harus melihat kadaluarsanya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, misalnya saja peserta didik sakit atau lain-lain sebagainya, yang mana akan merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, juga keberadaan kafe tersebut juga sangat berpengaruh. Ketika kafe tersebut berada di tengah-tengah sekolah, maka anak-anak akan terpengaruh. Anak-anak akan lebih suka ke kafe, yang mana kafe tersebut bisa saja sebagai tempat cabut anak, tempat merokok anak. Kafe itu lebih bertanggung jawab lagi dan bekerja sama dengan sekolah. Jadi adanya kerjasama yang baik antara pengelola kafe dan lingkungan sekolah. Nah, jenis yang kelima yaitu sarana ibadah atau tempat ibadah.
Di sekolah atau perguruan tinggi, layanan ibadah itu sangat diperlukan, yang mana layanan ibadah merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik atau mahasiswa agar beribadah atau melaksanakan kegiatan ibadah lainnya, membentuk kerohanian siswa. Ibadah ini harus memiliki layanan-layanan khusus ketika kita sebagai seorang muslim, misalnya kita mau sholat, maka harus tersedia juga mukena atau tersedia juga atau sajadah atau fasilitas lainnya, sehingga kita sholat di musola atau masjid tersebut bisa dengan nyaman dan terjamin kebersihan, khusus agar peserta didik itu mau untuk beribadah di sana, agar peserta didik itu bersemangat untuk beribadah di sana. Yang keenam yaitu asrama. Maka yang jauh dari orang tua bisa menginap atau tinggal di asrama. Nah, selanjutnya jenis layanan khusus yaitu koperasi. Kita mengetahui dan kita sudah melihat bahkan mengalami bahwa ketika kita dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, pasti di setiap sekolah atau perguruan tinggi itu memiliki koperasi, ya kan, alat-alat tulis, buku dan lain-lain untuk melayani kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa atau mahasiswa, yang mana koperasi ini melibatkan anggota-anggota sekolah. Jenis yang selanjutnya itu transportasi. Transportasi sebagai layanan khusus yang dikelola sekolah untuk fungsi antar jemput siswa atau mahasiswa yang berada di tempat-tempat tertentu agar bisa datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing. Jadi antar jemput dari rumah ke sekolah dan sekolah ke rumah. Selanjutnya yaitu toilet. Nah, teman-teman, toilet itu juga harus memiliki layanan khusus ketika toilet itu kotor atau berbau atau lain sebagainya, maka kita akan risih. Ada petugas-petugas yang bertanggung jawab mengelola dari layanan-layanan khusus toilet ini. Teman-teman, dapat saya simpulkan dari jenis-jenis layanan khusus tadi, yang mana setiap komponen-komponen harus memiliki layanan-layanan khusus agar peserta didik dapat nyaman, dan sekolah tentunya memiliki tugas atau tanggung jawab memberikan layanan secara khusus kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Setelah kita membahas definisi, setelah kita membahas jenis-jenis layanan khusus, yang selanjutnya itu ada peran guru di dalam layanan khusus tersebut, yang mana kita sebagai calon tenaga pendidik atau calon guru tentu memiliki peranan dalam layanan khusus ini. Yang pertama yaitu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya saja memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Ini asik loh, ini menarik loh, ini memiliki banyak fungsi loh, ini menambah wawasan kita loh, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengetahui jenis-jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan. Itu memberikan pemahaman kepada siswa atau mahasiswa tentang baik buruk buku tersebut. Dan yang ketiga yaitu mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya, yaitu gurulah yang mengetahui tentang sarana yang ada di sekolah. Jadi gurulah yang paling berperan untuk memberikan masukan-masukan kepada peserta didik. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih apa itu layanan khusus, apa itu jenisnya, dan apa itu peranan guru dalam layanan khusus ini. Jadi sekian dari materi yang saya bahas. Si Aan makan selasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.